Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf, di antara keistimewaannya, manaqibnya, keutamaan beliau adalah beliau bisa selamat dari godaan yang luar biasa ya. Yang seandainya menimpa salah seorang dari kita mungkin tidak akan mampu menghadapinya. Zaman sekarang yang menggoda jangankan cantik, yang tidak cantik saja tergoda. Seorang digoda oleh wanita, istrinya lebih cantik, yang goda lebih cantik, istrinya tetap dia tergoda. Apalagi yang goda ternyata lebih cantik, lebih kaya, lebih muda, berat. Nah, apa yang buat Nabi Yusuf alaihissalam selamat? Ini kita ambil pelajaran, dan ini subhanallah ketika Allah ceritakan, memang inilah problem yang dihadapi anak muda zaman sekarang, fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Di antaranya Nabi Yusuf alaihissalam, kiat-kiat dia selamat dari godaan ini. Pertama, dia berlindung kepada Allah. Qala ma'adzallah, berlindung kepada Allah. Karena kita enggak mungkin bisa selamat kecuali Allah yang selamatkan. Hati kita lemah. Kita tunduk dengan syahwat, tertawan oleh syahwat. Kalau enggak Allah kasih lindungan, enggak mungkin. Nabi Yusuf, sekelas Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi, dia berkata, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Yang kedua, ingat kebaikan Allah. Innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Dalam sebagian tafsir, innahu rabbi, itu sungguhnya Tuhanku. Ada yang mengatakan suami daripada Zulaikha, ada yang mengatakan maksudnya Allah. Itu Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, innahu rabbi, sungguhnya Allah telah berbuat baik kepada aku. Aku telah diberikan nikmat ini, nikmat ini, nikmat. Apakah aku balas dengan menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat? Seorang ketika diajak untuk berzina, dia diberi kesehatan, diberi pandangan, diberi kemampuan. Dia menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat. Kalau Allah cabut nikmat darinya bagaimana? Maka dia ingatkan diri, dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Rabbku telah berbuat baik bagiku, tidak pantas aku untuk bermaksiat kepadanya. Kemudian dia ingatkan, innahu la yuflihudz zalimun. Sungguhnya orang yang zalim tidak akan beruntung. Orang yang melakukan maksiat, ya, apapun dia akan menderita. Siapa yang suka nonton misalnya film Korea misalnya ya, maka dia akan yang susah sendiri, kecanduan. Waktunya habis untuk nonton seperti itu. Kalau tidak nonton gelisah. Habis 30 seri, cari seri yang baru. Kemudian senantiasa lihat wanita-wanita di film tersebut. Akhirnya, kalau dia punya istri, maka dia akan sengsara. Lihat istrinya jadi jelek, karena selalu lihat wanita apa? Korea. Ingin istrinya seperti boneka Korea. Dia akhirnya apa? Yang halal dia tidak merasakan kelezatan, dia susah sendiri. Susah sendiri. Ini fitnah luar biasa. Fitnah film-film seperti ini. Jadi dia maksiat, dia hanya tidak beruntung, dia sendiri tersiksa. Dia sendiri tersiksa. Ya, sehingga dia tidak merasakan kebahagiaan yang sedang Allah siapkan bagi dia. Orang yang seperti begini tidak pernah bahagia sama istrinya. Jadilah istrinya kelihatan jelek, istrinya tidak ini, bahkan syahwatnya mati, lihat istrinya tidak ada hasrat sama sekali. Kenapa? Dia suka maksiat. Suka maksiat. Sementara di sini tidak bisa mendapatkan wanita seperti itu. Walaupun dengan cara zina, rusak. Tapi innahu la yuflihudz zalimun, tidak beruntung orang yang berbuat zalim. Yang keempat, kabur dari lokasi. Wastabaqal baba, kabur. Maka Nabi Yusuf alaihissalam segera menuju pintu, ingin kabur. Karena bagaimanapun lama-lama bisa gugur kekuatan, benteng bisa gugur. Karena Allah berfirman, walaqad hammat bih wa hamma biha. Bahwasanya Zulaikha sudah sangat hasrat kepada Yusuf, Yusuf juga sudah tergerak. Supaya dia selamat, dia apa? Kabur. Jangan bilang tenang, iman saya kuat. Enggak cuma chatting-chattingan aja kok. Coba lama-lama ada aliran listrik yang masuk. Iya. Ternyata jawabannya bagus ya. Masya Allah. Saya tidak duga. Padahal itu akhwat kopas. Laki-laki sama, mudah GR, perempuan juga mudah GR. Lama-lama bisa goyang. Yang kelima, cara selamat tidak memberi celah sedikit pun, tidak memberi celah sedikit pun. Kapan kita kasih celah, kita akan gugur.
Makanya Zulaikha ketika menceritakan bagaimana Yusuf bisa bertahan, dia berkata, "Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam." Sungguh aku telah merayunya dan dia isti'sam, bertahan, tidak kasih celah sedikit pun. Enggak ada bilang, "Ya udahlah, kita chat-chattingan 5 menit aja ya." Enggak ada. "Ya udah kirim aja fotomu, coba saya mau lihat dulu." Enggak ada. Enggak ada kasih celah sedikit pun, itu yang bikin selamat. Kapan dikasih celah kita enggak selamat.